Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang peran Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan lembaga keuangan syariah. Materi ini akan disampaikan oleh anggota kami, yaitu Sulistiani Indriastuti, Anissa Cikal Fitri, Hildanti Aurami Vita, dan Elvareta Nabila. Pembahasan yang akan kami sampaikan yang pertama yaitu tentang pengertian Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional. Yang kedua adalah tugas Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional. Yang ketiga, peran khusus Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan lembaga keuangan syariah. Dan yang keempat yaitu regulasi. Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga yang dibawahi oleh Dewan Syariah Nasional yang didirikan dan ditempatkan pada lembaga keuangan syariah yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah untuk memastikan bahwa operasional lembaga keuangan syariah tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Sedangkan Dewan Syariah Nasional merupakan lembaga satu-satunya yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Jadi, secara sederhana dapat dipahami bahwa DSN merupakan lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa tentang suatu produk yang dibenarkan atau membahas boleh tidaknya diberlakukannya suatu produk bagi lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan DPS merupakan lembaga yang ada di tiap lembaga keuangan syariah yang menjaga agar produk yang dijalankan di lembaga keuangan syariah tetap berjalan pada koridor-koridor Islam. Dengan demikian, DPS seakan-akan seperti perpanjangan tangan dari DSN MUI dalam melakukan pengawasan penerapan prinsip syariah di lembaga keuangan syariah. Nah, berikut adapun tugas dari Dewan Pengawas Syariah secara umum. Yang pertama, memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional lembaga keuangan terhadap fatwa yang dikeluarkan DSN. Yang kedua, menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan lembaga keuangan. Yang ketiga, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional lembaga keuangan secara keseluruhan dalam laporan publikasi lembaga keuangan. Yang keempat, mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN. Dan yang kelima ini, menyampaikan laporan hasil pengawasan tersebut sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali kepada direksi atau komisaris atau DSN ataupun Bank Indonesia. Pembentukan DSN MUI ini merupakan langkah efisiensi dan koordinasi pada ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan. Nah, DSN ini juga mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan. DSN ini senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan. Berikut merupakan tugas dari Dewan Syariah Nasional secara umum. Yang pertama, menumbuhkan kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Yang kedua, mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan syariah. Yang ketiga, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. Dan yang keempat ini, mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Lalu, bagaimana peran khusus DPS bagi lembaga keuangan syariah? Yaitu melakukan pengawasan baik secara aktif maupun secara pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN, serta memberikan pengarahan atas produk dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah, atau mengawasi jalannya lembaga keuangan syariah sehari-hari agar senantiasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Selanjutnya yaitu sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah yang mengenai hal terkait dengan aspek syariah, atau bersama komisaris dan direksi yang
mengawal dan menjaga penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Yang terakhir yaitu sebagai mediator antara LKS dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian fatwa DSN atau meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari lembaga keuangan syariah yang diawasinya. Gambar berikut merupakan interaksi antara DSN MUI dan DPS dengan BI untuk memastikan bahwa produk-produk lembaga keuangan syariah tetap pada koridor yang diharapkan. Idealnya, suatu perkara terkait lembaga keuangan syariah memiliki dua dasar hukum yang jelas, yaitu fatwa dan regulasi dari Peraturan Bank Indonesia serta Surat Edaran Bank Indonesia. Dalam menetapkan regulasi terkait produk-produk lembaga keuangan syariah, BI dan DSN MUI harusnya selalu melakukan koordinasi rutin agar proses penerapan fatwa dan regulasi dapat berjalan secara bersamaan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, fatwa yang dikeluarkan DSN MUI tidak dapat mengikat regulasi yang dikeluarkan oleh BI, karena beberapa fatwa ada yang diserap secara utuh, parsial, atau malah diabaikan. Hal itu terjadi karena fatwa MUI bukan bagian sumber hukum dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang mengikat, maka agar berkekuatan operasional, fatwa itu dituangkan dalam wadah legal berupa Peraturan Bank Indonesia. Tetapi, setelah berlakunya Undang-Undang Perbankan Syariah di pasal 26 disebutkan bahwasannya fatwa MUI dinyatakan menjadi rujukan resmi dalam penyusunan peraturan BI tentang prinsip syariah di Indonesia. Lalu, bagaimanakah kaitan DSN dan DPS dengan Otoritas Jasa Keuangan? Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka posisi BI tergantikan oleh OJK yang bertugas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan. Maka dengan adanya pembaharuan tersebut, segala kewenangan BI yang tercantum dalam beberapa slide ini berpindah kepada OJK. Kewenangan tidak berubah, lembaga yang menjalankannya saja yang berbeda. Oleh karenanya, fatwa DSN MUI dapat menjadi rujukan dalam penyusunan regulasi OJK. Maka, mekanisme koordinasi antara DSN MUI dan OJK dalam menetapkan suatu kebijakan lembaga keuangan syariah mutlak harus disempurnakan agar antara fatwa dan regulasi bisa berjalan seiringan dan tidak bertolak satu sama lain. Itulah materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.